Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh para Zionis Israel bukanlah rahasia lagi, terutama bagi orang-orang yang beriman. Sungguh tidaklah baru pembantaian, penghancuran, pembunuhan tersebut dilakukan oleh kaum yang memang Allah sendiri telah mengkhabarkan kebusukan mereka di dalam kitabnya. Bahkan Allah banyak mengkhabarkan laknat ke atas mereka melalui lisan para nabinya alaihi wassalatu wassalam. Dikarenakan keterlaluannya mereka di dalam pengingkaran, di dalam pembangkangan kepada nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Sungguh telah dilaknat mereka yang kafir dari golongan Bani Israel. Ala lisan Dawud wa Isa ibn Maryam. Sungguh telah dilaknat mereka melalui lidahnya Dawud alaihi salam dan Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu dikarenakan pembangkangan, maksiat yang mereka lakukan telah keterlaluan. Bahkan mereka membunuhi para nabi dan orang-orang saleh yang menyeru kepada keadilan. Lihatlah tabiat mereka. Mereka membunuhi nabi-nabi dan para orang-orang saleh yang menyeru mereka kepada keadilan. Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya mereka yang kufur kepada Allah dan kemudian membunuhi para nabi-nabi tanpa hak dan membunuhi orang-orang yang menyeru manusia kepada keadilan, maka kabarkanlah kepada mereka kelak azab yang pedih. Ali Imran ayat 21. Bahkan nabi terakhir yang dibunuh oleh mereka adalah nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana persaksian para sahabat bahwa nabi meninggal dunia dikarenakan racun yang diracunkan oleh seorang wanita Yahudi kepadanya. Ya. Dari situ Allah laknat mereka dengan laknat yang buruk. Dijadikan mereka para kera dan babi. Dan dijadikan mereka pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Allah berfirman, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. Sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melampaui batas di antara kalian pada hari Sabat. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Maka kami katakan pada mereka, jadilah kalian para kera-kera. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Dan kami jadikan mereka sebagai contoh pada orang-orang yang ada di antara mereka dan orang-orang yang datang sepeninggal mereka, dan juga sebagai contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 65-66. Kemudian Allah berfirman, qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan yang lebih parah lagi hukumannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi, yaitu mereka yang Allah laknat mereka dan Allah murkai mereka. Wa ja'ala minhumul qiradah wal khanazir, dan Allah jadikan di antara mereka menjadi kera-kera dan babi-babi. Wa 'abadat taghut, dan dijadikan mereka para penyembah taghut. Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Sungguh mereka berada di dalam posisi yang sangat buruk dan lebih tersesat lagi dari jalan yang lurus. Al-Maidah ayat 60. Maka dari semua kebusukan mereka demikianlah digelari mereka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum yang Allah murkai mereka. Al-maghdub alaihim. Al-maghdub alaihim. Dikarenakan pembangkangan, maksiat yang terus mereka lakukan tiada henti, dan demikian jiwa manusia. Ketika mereka melakukan pembangkangan dan maksiat, terus mereka melakukan maksiat, jiwanya akan menagih kadar yang lebih. Sehingga mereka bertanya-tanya satu sama lain, apalagi yang belum kita lakukan? Apalagi yang belum kita lakukan? Di situ datang syaitan, mewahyukan pada mereka, tanggung, bunuhin para nabi dan rasul itu. Lihat, adakah pembangkangan dan pengingkaran kepada Allah yang lebih konkret daripada membunuhi utusan yang Allah utus pada mereka? Demikian mereka melakukan pembunuhan tersebut terhadap para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya, digelarilah mereka sebagai kaum yang Allah murkai. Al-maghdub alaihim. Fitnah dan makar, belum lagi pembangkangan dan kekurang ajaran mereka kepada Allah dan para utusannya membuat mereka layak berada di posisi dan gelar yang sedemikian buruk. Keburukan dan kerusakan yang dibawakan oleh para kaum Yahudi di setiap peradaban
Dan di negeri-negeri yang mereka tempati, bahkan dapat ditangkap oleh seseorang yang berakal, kalaupun tak beriman. Kebusukan mereka dapat ditangkap oleh seseorang yang berakal, kalaupun tak beriman. Di antaranya adalah apa yang dicatat dari antara ungkapan-ungkapan Hitler. Hitler sendiri mengatakan, Ana fi istita'ati an aqtula kulla yahudiyyin ala wajhil alam, walakinni ubqi qalilan litarad dunya madza fa'alu. Khutbah-khutbah Hitler. Hitler bukan seorang penulis. Dia khatib. Dia orator. Nah, orasinya ini banyak dicatat dan kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab. Di antara pernyataan Hitler itu tadi, aku masih dalam kemampuanku, yakni aku mampu. Kalau aku mau membantai semua Yahudi di atas muka bumi, tapi sengaja aku sisakan sedikit, dengan tujuan agar dunia kelak melihat bagaimana mereka lakukan. Jadi bagaimana mereka berperilaku. Lihat, kebusukan mereka dapat ditangkap oleh seseorang yang berakal, kalaupun tidak beriman kepada kabar-kabar tentang kebusukan Yahudi di dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian agar kita ketahui bahwa Allah sendiri subhanahu wa ta'ala mengkabarkan bahwa Yahudi adalah kelompok atau orang-orang yang paling membenci para orang-orang yang beriman dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud." Sungguh, kalian akan temukan orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah dari golongan orang-orang Yahudi. Walladzina asyraku. Kemudian dari orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Yahudi yang ada sekarang, ya, jadi beberapa macam. Di antara mereka ada Yahudi taklidi, Yahudi yang masih menerapkan nilai-nilai agama mereka dan lain-lain, namun tidak terlalu ikut politik dan lain-lain. Mereka hanya mau melakukan hidup mereka dengan normal. Ada Yahudi liberali, Yahudi yang liberal, dikarenakan mereka datang dari negeri-negeri barat dan kemudian telah terkena gaya dan pola pikir orang-orang barat yang tidak terlalu mereka menerapkan nilai-nilai beragama mereka, menjalani kehidupan biasa. Ya. Nah, dua kelompok Yahudi tersebut udah capek dan pegel dengan peperangan yang terjadi. Dengan keributan, bentrokan yang terjadi antara kaum Yahudi dengan kaum Muslimin di Israel. Dua kelompok tersebut capek. Tapi ada Yahudi lagi yang lebih dominan dan memiliki kuasa, yang memang senantiasa mereka terus melakukan upaya-upaya agar tidak pernah para kaum Yahudi ini dengan orang-orang Muslimin berada di dalam keadaan damai dan tenang. Terus dilakukan upaya-upaya sehingga terjadi benturan-benturan antara kaum Muslimin dengan mereka, sehingga mereka selalu memiliki hujah untuk membantai para kaum Muslimin dan merampas tanah mereka. Nah, kalau damai, berarti nggak ada serang-serang lagi. Nggak ada alasan lagi mau ngambil tanah. Nggak ada alasan lagi untuk membunuh kaum muslimin. Ya, kelompok inilah Zionis. Ini bukan hanya di Israel. Zionis ada di negeri-negeri barat. Bukan hanya terbatas di Israel. Ya, belakang mereka sendiri terdapat US, UK, dan lain-lain. Ya, belum lagi bicara tentang Yahudi yang menjajahnya dengan cara yang lebih cantik. Ya, tidak dengan melakukan penghancuran, pembantaian demikian, tapi melalui kebijakan-kebijakan internasional yang mereka atur dan ekonomi dunia yang mereka arahkan. Ini bukan Zionis, tapi Masuniyah, Freemasonry. Beda lagi. Ya, seolah-olah mereka bersama dalam hal ini, saling menguatkan satu sama lain. Ya, ala kulli hal. Kita lihat yang disampaikan oleh ulama tentang bagaimana gaya makar mereka. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Syekh Sa'id Ruslan hafizahullah. Syekh Sa'id Ruslan adalah seorang ulama Mesir yang kami banyak belajar dan mendengar dari. Dia adalah seseorang yang banyak mendapatkan informasi-informasi ini. Karena kan Mesir adalah negara, bisa dikatakan negara yang paling lama berurusan dan berperang dengan Israel. Sehingga informasi-informasi tentang hakikat yang terjadi sebenarnya di Israel, di Palestina, dan lain-lain, itu orang-orang Mesir, dan intelijen Mesir, dan bahkan para rakyat Mesir, memiliki informasi yang jauh lebih banyak. Info-info yang jauh lebih banyak daripada apa yang dimiliki oleh negeri-negeri Muslim yang lain. Syekh Sa'id Ruslan, selain dia, seorang ulama besar, ya,
Dia seorang doktoral di lughah, doktoral juga di hadis. Namun dia juga seorang pengamat Timur Tengah, bahkan pengamat propaganda negeri-negeri barat terhadap negeri-negeri kaum muslimin. Itu dapat kita simpulkan dari banyak perkuliahan dan materi perkuliahan yang disampaikan. Materi-materi yang tak ada disampaikan oleh para ahli ilmu lain dikarenakan keterbatasannya wawasan mereka di dalam hal ini. Sejarah, pergerakan peperangan di era modern, dan gerakan propaganda musuh Islam banyak disampaikan. Ya, bahkan Freemasonry sendiri dibahas dan dikupasnya sampai sedalam-dalamnya, sejarahnya dan lain-lain dalam beberapa video. Ya, di antara apa yang disampaikan oleh Syekh Ruslan Hafizahullah, kami coba kutip dan rangkum. Beliau berkata, "Hadhil ahdath faslun min fusulil mu'amarah ala hadhil ummah li'adat rasmi kharitatil mantiq." Sesungguhnya kejadian-kejadian ini hanyalah satu bagian dari banyaknya tahap-tahap atau bagian-bagian propaganda ke atas umat Islam dengan tujuan untuk kembali merubah garis peta. Wahadal fasl, bagian ini yang baru terjadi min fusulil mu'amarah allati taduru ahdathuhu fil qita', yang terjadi kejadian ini di perbatasan Gaza, syabih, hakikatnya sangat mirip, atau mathil, bahkan serupa, bi fasliha al-ma'ruf, dengan kejadian yang terjadi sebelumnya yang dikenal dengan ahdath 9/11, dengan kejadian 9/11. Ya, jadi 9/11, ikhwatur rahimakumullah, adalah di mana United States, Amerika, lihat, diberikan gambaran ini ya. Amerika pada saat itu diserang oleh banyak serangan yang datang dari kelompok teroris. Diserang oleh 4 pesawat komersil yang membawa penumpang. Di hijack pesawat tersebut oleh Al-Qaeda dan kemudian ditubrukkan pesawat tersebut ke World Trade Center sehingga runtuhlah 2 gedung World Trade Center. Kemudian pesawat ketiga dihantamkan ke Pentagon. Wa tasabbabat hadhil ahdath, dan kejadian-kejadian ini menyebabkan maqtal 3,000 syakhs, catat, terbunuhnya 3.000 orang US citizen. 3.000 orang penduduk Amerika sendiri. Wa inhiyar killal burjain al-mukawwanain, dan kemudian runtuhnya 2 menara yang terdiri dari menara yang pertama 110 lantai dan menara yang kedua terdiri dari 47 lantai. Rubuh menara tersebut. Dan kemudian hancurnya bagian barat dari gedung Pentagon. Ya. Langsung setelah itu seluruh tuduhan diarahkan kepada organisasi Al-Qaeda. Anda langsung terjemahkan aja ya. Dan langsung bergerak. United States mengibarkan perang yang mereka namai dengan perang melawan terorisme. Dari situ mereka bergerak memerangi Afghanistan untuk menjatuhkan Taliban yang berkuasa padanya, yang dimana mereka menolak, yang di Taliban menolak permintaan Amerika. Akhirnya mereka bergerak untuk menyerang Taliban. Demikian kira-kira rangkuman dari riwayat versi orang-orang sana, orang-orang Amerika. Oke? Walakin al-haqiqah allati dhaharat ba'd, tapi hakikat perkara yang terjadi yang baru tampak setelahnya, lam takun kadzalik abada. Sungguh hakikat perkara yang terjadi sebenarnya tidak demikian. Faqad kanat istikhbarat Amerikiyah ala ilmin bil ahdath. Ternyata intelijen Amerika, mereka telah mengetahui akan terjadinya kejadian-kejadian tersebut qabla wuqu'iha, sebelum kejadian itu terjadi. Walakinnaha ghaddatit tarf, namun mereka sengaja menutup mata an hadha, dari hal ini, aw aghmadatil ain anha wa mahadat liwuqu'iha, bahkan mereka lah yang mempersiapkan untuk terjadinya hal tersebut, wa bi tariqah allati turiduha, dengan cara yang mereka kehendaki untuk terjadi. Litadmir Afghanistan, memang dengan tujuan untuk menghancurkan Afghanistan, wal harb ala al-Iraq, dan untuk memerangi Irak, wa shallal harb al-maz'umah, dan menyalakan api peperangan yang mereka akui bahwasanya peperangan tersebut peperangan
terhadap terorisme di seluruh negeri-negeri yang ada. Ya. Taqulu dzalik Susan Lindauer. Kabar tersebut dijelaskan langsung oleh Susan Lindauer. Jadi Susan Lindauer, nanti dibaca, Susan Lindauer adalah aktivis, jurnalis, former CIA asset. Dia mantan aset CIA, orang dalam. Ya. Researcher, dia juga peneliti at US News and World Report in 1990s. Dia peneliti di berita-berita dan laporan dunia US di tahun 90-an. Ya. Dan banyak bekerja di pemerintahan. She wrote her book, dia menulis bukunya yang berjudul Extreme Prejudice. Extreme Prejudice. Di bukunya ini dia bongkar. Dia juga former congressional staffer reformed as US intelligence asset covering Libya and Iraq and the UN on matter of anti-terrorism in 1993 to 2002. Dia juga mantan staf Kongres, ya, di bagian US Intelligence Asset yang mencakup daerah Libya dan Irak di United Nations, ya, di PBB. Ya. Susan Lindauer ini berkata, dia yang bekerja sebagai salah satu anggota istikhbarat intelligence Amerika, qaddamat taqarir ilaiha tuhadzir min ihtimal wuku' hajamat bittairat. Ia telah memberikan peringatan-peringatan kepada badan intelijen akan kemungkinan terjadinya serangan dengan pesawat-pesawat terhadap gedung World Trade Center di New York pada tanggal 9 September tersebut, tahun 2001. Wahadzarat aidan, dan juga dia telah memperingatkan minal mu'anah, dari keburukan-keburukan dan kerusakan-kerusakan allati satantij, yang kelak akan terjadi an ghazwil Iraq, dari memerangi Irak. Walakin idarah Bush as-saghir, tapi memang pemerintahan Bush Junior kanat kama taqul al-katibah musammimah ala ihtilal al-Iraq. Memang pemerintahan Bush Junior sudah sangat yakin dan berkeras untuk memerangi Irak. Sawa thabat imtilaquhu al-asliha ad-dimar syamil am lam yathbut. Baik terbukti Irak memiliki senjata pemusnah massal ataupun tidak terbukti. Walidzalika tanakkarat laha al-istikhbarat al-amrikiyah wa syakkakat wizarat al-adl fi salamat quwwaha al-aqliyah. Thumma tuqilat, akhirnya dipenjaralah Susan Lindauer am 2000 tahun 2004 wa wujjihat lahu tuhmah, dan dituduhkan kepadanya tuduhan-tuduhan yang dibuat-buat. Thumma wudi'at fi musihhah al-amrad. Kemudian setelah itu Susan Lindauer dimasukkan ke rumah sakit jiwa dakhil qa'idah askariyah, ya, di rumah sakit militer yang ada. Wahtujizat bimujab qanun al-Patriot, dan dengan undang-undang Patriot ditahan dia limuddah 5 sanawat, ditahan selama 5 tahun min dun taujih ayyatuhmah, tanpa dituduh dengan tuduhan apapun kepadanya, au muhakamah, dan tanpa diadili. Ya. Wa allafat Linda, yakni Susan Lindauer ini menyusun bukunya yang mengisahkan tentang pengalamannya yang terjadi. Wa nasyarathu fil wilayat al-muttahidah, dan disebarkan bukunya tersebut di US sendiri. Wa kasyafat fihi asrar hajamat al-11. Dia mengungkap rahasia-rahasia kejadian 9/11. Wa dzakarat annaha tadbir al-istikhbarat al-amerikiyah, dan dia sebutkan sendiri bahwasanya itu adalah sesuatu yang telah diatur oleh intelligence Amerika wal Mossad as-Sahyuni, intelligence Amerika bersama Mossad Zionis, Mossad. Wa dzakarat anna markaz at-tijarah al-alamiyah lam yudammar bifi'l bistidam at-ta'iratain, dan di situ disebutkan oleh Susan bahwasanya gedung WTC tersebut tidaklah hancur dikarenakan benturan dua pesawat tersebut. Innama dummir. Adapun gedung tersebut hancur bistikhdam qanabil thermite, dikarenakan penggunaan bom thermite. Bom thermite allati nukilat bisyahinat, yang banyak dibawa oleh truk-truk qabla ayyam qalilah, beberapa hari sebelumnya minal hajamat, beberapa hari sebelum serangan pesawat tersebut.
Wa huwa ma yufassir as-suqut al-hur lil burj wa man ma'a. Itulah yang mentafsirkan kok bisa gedung tersebut jatuh dengan begitu rapih. Wa yufassir insihar al-hadid wa tahawulahu ila ghibar fi mawqi' al-hadith. Kok bisa besi-besi gedung yang ada kok hancur dengan mudah dan jatuhnya begitu rapi, yakni terlalu cantik. Untuk hancurnya sebuah gedung dari sebuah serangan harus jatuhnya ke sono kah, sono kah, sono kah, begitu. Ini jatuhnya cakep kayak gedung yang kalau lagi diledakin cakep jatuhnya ke bawah. It's too good to be true. Terlalu cantik, terlalu bagus untuk jadi nyata. Ya? Waqad akkada riwayataha al-Ma'had al-Watani lil Ma'ayir wa Teknologia. Kemudian keterangan Susan Lindauer ini dikuatkan juga oleh National Institute of Standards and Technology di Amerika Serikat. Ya. Dan buku Susan Lindauer ini telah diterjemahkan ke bahasa Arab dan didapatkan di internet. Siapapun aku nasihati untuk membaca dan memahaminya. Mau lihat bahasa Arabnya judulnya Indama tusbih al-haqiqah khiyana. Indama tusbihu al-haqiqah khiyana. Ketika hakikat perkara menjadi sebuah khianat. Sebuah pengkhianat. Itu bukunya di dalam bahasa Arab. Kemudian Syekh Ruslan berkata, Ma ashbahal laylah bil bariha. Sungguh betapa serupa kali ini dengan yang kemarin. Faslul mu'amarat allati yajri fi Filastin al-muhtallah wa fi qita' khasah istintaj li fasl al-11 min September. Sesungguhnya aksi propaganda yang terjadi di Palestina yang dijajah, khususnya di perbatasan Gaza, adalah istinsakh li fasl al-11 min September. Adalah tiruan serupa dari kejadian 9/11. Ghaddat istikhbarat al-ihtilal at-tarf. Di mana intelijen Israel menutup mata, bal wa aghmadatil ain wa tajahalat ma 'alimathu yakinan. Dan mereka berpura-pura jahil dari apa yang benar-benar mereka telah ketahui. Bal wa afsahat al-majal, bahkan mereka membukakan jalan liwuqu'i, untuk terjadinya hal tersebut. Liyabdu hujum al-Filistiniyin sahiqan sayaqdi 'ala al-kiyan wa yaziduh. Agar tampak seolah-olah serangan orang-orang Palestina ini menghancurkan dan banyak menghabisi penduduknya. Kama dhahat Amerika bi 3,000 qatil fi ahdath al-11. Demikian mereka lakukan. Sebagaimana telah dilakukan oleh Amerika sendiri di kejadian 9/11. Yang dimana mereka telah membunuh 3.000 orang. Ya, 3.000 orang. Tadi dicatat gak? Dari penduduk Amerika sendiri. Ya. Litasil ila janiyyi thamarat allati janatha bi muharabah al-irhab. Dengan tujuan untuk mencapai apa yang mereka tuju dari apa yang mereka akui dengan peperangan, sebagai peperangan melawan terorisme. Ya. Dhaha al-kayan yudhahi bi alf wa nisf. Dari tindakan tersebut mereka akhirnya membenarkan pembunuhan terhadap 1,5 juta penduduk. Liyasil ila infaz mukhattat at-tahjir wa sam'il watan al-badil lil Filistiniyin. Dengan tujuan untuk merealisasikan tahapan-tahapan pengusirannya terhadap para penduduk Palestina dan menjadikan sebuah negeri baru bagi para masyarakat Palestina kharij Filastin al-muhtallah, di luar negeri Palestina yang sekarang yang dijajah oleh mereka. Ya? Maknanya begini. Tidakkah kita lihat, Zionis itu berani mengorbankan anak-anaknya sendiri untuk bikin dramanya. Dari kejadian 9/11 aja. Okay? Dari kejadian 9/11 aja. Warga US sendiri yang mati, itu 3.000 orang. Belum lagi nanti anak-anak negeri US yang mesti mati. Di dalam perang yang mereka lakukan, dengan hujah ini, dengan hujah memerangi terorisme, mereka akhirnya memerangi Afghanistan, mereka akhirnya memerangi Irak. Tuh, berapa anak-anak US yang mati di sini? Tuh. Demi tercapainya tujuan drama yang mereka buat. Mereka nggak ragu untuk mengorbankan anak-anak mereka sendiri. Tapi lebih jauh lagi, lebih besar jumlah
dari para kaum muslimin yang negerinya akhirnya mereka hantam dengan nama peperangan terhadap terorisme. Yang tidak ada buktinya kepada Irak sampai sekarang. Katanya Irak membuat senjata pemusnah massal. Sampai sekarang nggak ada yang bisa buktikan. Ya. Kemudian apabila kita meneliti sendiri, Al-Qaeda sendiri ternyata adalah buatan mereka. Al-Qaeda adalah boneka dan buatan mereka sendiri. Yang kalau tidak, karena waktu yang cukup, Anda bisa urai juga sejarahnya dan pengakuan tokoh-tokohnya sendiri. Sebagaimana ISIS setelah Al-Qaeda adalah buatan mereka sendiri. Trump itu berani berkata di depan umum. Obama and Hillary made the ISIS. Obama dan Hillary Clinton itulah yang bikin ISIS. Mereka yang membuatnya itu. Ya, nanti dijelaskan, nanti kita bisa baca. Demikian memang gaya makar mereka. Ya. Nah, Syekh Ruslan mengatakan bahwasanya hakikat yang terjadi di Palestina sekarang adalah tindakan yang sama dengan pola yang sama, di mana mereka membuat sebuah kejadian seolah-olah mereka diserang, padahal mereka udah tahu, bukan nggak tahu. Mereka biarkan itu terjadi dengan tujuan untuk nantinya tabrir, menjustifikasi serangan mereka untuk melakukan serangan kembali yang jauh lebih besar dan kemudian merampas tanah para penduduk Palestina. Huwa bikhtiyarika ant. Demikian gaya makar mereka, gaya propaganda mereka. Seolah-olah dengan pilihanmu sendiri. Satu'ti mubarriran li sahkik wa mahkik wa ibadah dhatik bikhtyarik ant. Dengan pilihanmu sendiri, seolah-olah kau akan memberi pembenaran bagi kami untuk membantaimu, menghancurkanmu, menghabisimu, menggenosidemu. Dengan pilihanmu sendiri, yang seolah-olah tampak bagimu itu adalah pilihan dan tindakanmu sendiri. Namun hakikat yang terjadi, aku hanyalah berpura-pura buta. Dan aku berpura-pura tidak tahu. Amma tadhunnuhu anta min khalis asrari. Dari hal-hal yang kau kira ini di antara rahasia-rahasia besarmu. Hatta idza ma tawarrat wantafat. Sehingga apabila kau melakukan tindakan-tindakan tersebut dan melakukan serangan tersebut, ka'annin tabahtu. Barulah seolah-olah aku bangkit dan membalas. Wa kuntu ka'anni sahawtu fasahaqtu wa mahaqtu. Barulah aku bangun, seolah-olah aku membalas tindakan kalian. Akhirnya aku lakukan penghancuran, aku lakukan pembantaian. Al-hadaf, tujuannya, if'al ma taf'al. Lakukanlah apa yang hendak kalian lakukan. Bima haqqaqna wa sammahna. Dengan apa yang telah kami atur. Lakukanlah apa yang kalian mau lakukan. Dan yang kalian mau lakukan adalah apa yang telah kami atur agar kalian melakukannya. Litu'tiyana mubarriran. Agar kalian memberi kepada kami justifikasi wa hujjah li ibadatik. Memberikan kepada kami justifikasi dan hujjah untuk melakukan pembantaian ke atasmu. Bal li ta'libid dunya alaik. Bahkan untuk mengarahkan dunia agar memusuhimu. Ya. Fa in ta'jab fala ta'jab min makr haula wa in ta'jab fa'jab min ghaflatina nahnu. Apabila kau mau takjub, maka janganlah kau takjub dari makar dan propaganda mereka. Apabila kau mau takjub, takjublah kalian dari betapa lengahnya kita. Ya, min dhiq atalina wa dhiq ufukina, dari betapa sempitnya wawasan dan pengetahuan kita. Wa qad wassa'allahu ta'ala alaina, padahal Allah telah luaskan bagi kita. In ta'jab fa'jab min qaumin niyam la yantabihun. Apabila kau mau takjub, takjublah kalian dari sebuah kaum yang senantiasa tidur dan tidak terbangun di dalam kondisi bencana. La yastayqidhun, la yantabihun. Mereka tak mau bangkit dari tidurnya. In ta'jab fa'jab min aqwam tar'an niran fi thiyabihim. Apabila kau mau takjub, takjublah kalian dari kaum yang dimana baju mereka terbakar api. Bal wa fi atrafihim, bahkan di ujung-ujung badan mereka mulai terbakar api. Tsumma la yufiqun min sakratihim, tapi tetap mereka tak mau sadar dari mabuknya mereka. Wala yantabihun mimma hum fih, dan tetap tak mau mereka bangkit dan bangun dari kondisi yang mereka berada di dalamnya. Wala ya'talifun wala yattahidun, masih mereka tak mau mulai menyatukan gerakan. Wala 'alal haq yajtami'un, tak mau mereka bersatu di atas hak, yakni di atas kitabullah dan sunnah Rasul. Baddadat thawratuhum ahwa'ahum, thawratihim ahwa'uhum.
huwa masyru'ul gharb as-salibi. Yuharrikuhul masyru' as-sahyuni. Demikian hakikatnya proyek barat salibis yang digerakkan oleh para kaum Zionis. Wa kullu dzalika min ajli insya' al-haikal ats-tsalits. Dan semua tujuan mereka melakukan hal tersebut adalah agar mereka mendirikan haikal ketiga. Li'annahu la ya'ti masyru'uhum illa bi insya'ih. Dikarenakan seluruh program mereka tidak dapat mereka jalankan kecuali dengan mendirikan haikal tersebut. Yaz'amun, dan mereka mengatakan bahwasanya haikal tersebut tahtal Masjidil Aqsa. Itu berada di bawah Masjid Al-Aqsa. Kenapa mereka ngotot mau ngambil itu? Mereka mau membangun lagi haikal Sulaiman. Dan haikal Sulaiman, spotnya itu ada di bawah Masjidil Aqsa, kata dia orang. Ya? Dari situ mereka mengupayakan sebisa mungkin untuk mengambil alih daerah tersebut Al-Quds dengan tujuan untuk menghancurkan Al-Quds dan membangun kembali haikal Sulaiman tersebut, haikal yang ketiga. Gitu. Ya? Faidan la budda min izalatil Masjidil Aqsa. Maka harus kita menghancurkan Masjidil Aqsa, Madinatul Rabb. La budda an tuharrar min a'da'ir Rabb. Kotanya Tuhan itu harus dibebaskan dari para musuh Tuhan. Fala yabqa fiha illa abna Yaqub, sehingga tidaklah berdiam di sana, tidaklah tinggal di kota tersebut kecuali anak-anak Yaqub, yakni Bani Israil. Li ajli bina al-haikal ats-tsalits litadafur 'ala al-aqidah bihi liqudum Masih. Nah, tujuan agar mereka mendirikan haikal ketiga tersebut dan mempersiapkan kedatangan Al-Masih. Masih yang mereka yakini. Mereka meyakini akan kedatangan Al-Masih. Dan mereka meyakini bahwa mereka mesti mempersiapkan kedatangan Masih dengan mendirikan haikal Sulaiman tersebut. Ya? Innahul Masih ad-Dajjal. Namun hakikatnya Al-Masih yang mereka tunggu bukan Isa Al-Masih. Tapi Al-Masih ad-Dajjal. Yang banyak dikabarkan bahwa saya Dajjal kelak datang dan diikuti oleh para orang-orang Yahudi. Ya? Qalu la budda min taqsim al-mantiqah ila duwailat ta'ifiyah mutanazi'ah mutanahirah mutaqatilah mutamaddidah mutanafirah muba'thirah wa huwa alladhi 'urifa bi masyru' yakuna. Ya? Nah, mereka berkata, kita harus memecah belah daerah tersebut menjadi negeri-negeri kecil, bahkan menjadi daerah-daerah yang dikuasai oleh kelompok-kelompok yang saling berperang satu sama lain, saling membunuhi, saling menghancurkan satu sama lain. Demikianlah proyek yang dikenal dengan nama proyek Yakuna. Yani Barat nih biasa bahasa kita nih divide et impera. Pernah dengar? Bicara dulu. Ini satu negara kuat, diserang susah. Gimana caranya? Pecah belah dulu. Bikin kelompok-kelompok yang ada saling satu sama lain. Nah, ini lebih mudah diberesin. Karena tidak ada kesatuan pada mereka. Sehingga dengan mudah dihajar dan kemudian disedot apa yang mereka mau sedot dari kekayaan alamnya dan kepentingan-kepentingannya di situ. Ya? Qultu la budda min ajli al-wusul ilaihi min ihdath al-fawda al-khallaqah. Maka untuk sampai kepada tujuan mereka tersebut, menguasai tanah Palestina dan sekitarnya, mereka harus menjadikan dulu fawda khallaqah. Fawda khallaqah yang pernah kita jelaskan juga waktu di Khawarij Merah Jambu itu. Ya? Fawda khallaqah ini creative chaos. Creative chaos. Jadi sebuah tatanan, kalau udah menjadi sebuah tatanan order, tapi tidak menguntungkan, dihancurin dulu. Dibikin dulu hancur, berantem satu sama lain, baru dikuasai dan ditatan baru. Gitu. Ditata baru, tapi lebih sesuai dengan keuntungannya. Tatanan yang baru ini lebih sesuai dengan keuntungannya. Itu al-fawda al-khallaqah. Ya? Wa mal fawda al-khallaqah hadhihi tafkik al-mujtama'. Al-Misri ala sabil al-mithal. Apa creative chaos tersebut? Adalah taktik untuk memecah belah masyarakat. Contohnya misal masyarakat Mesir. Memecah belah masyarakatnya sehingga masyarakatnya saling berperang satu sama lain. Thumma i'adah tarkibi. Kemudian setelah dipecah belah tersebut disusun kembali alal ajnidah as-sahyu as-salibiyah. Disusun kembali sesuai dengan selera kaum Sahyuni dan Salibi tersebut. Ya, di bawah militer dan pengawasan kaum Sahyuni, kaum Zionis dan Salibis tersebut. Hadhihi hiya al-fawda al-khallaqah. Demikianlah kira-kira gambaran tentang al-fawda al-khallaqah. Ya, tentang creative chaos. Ya.
Kemudian, lihat di sini, pembantaian Israel terhadap para kaum muslimin Palestina terus berlanjut setiap tahun. Dimulai sejak 1948, sejak David Ben-Gurion memproklamirkan negara Israel, dan selalu jumlah korban dari warga Palestina berkali-kali lipat daripada jumlah korban dari warga Israel. Dan jumlah korban yang jauh lebih besar ada pada tahun ini. Dan masih terus berlanjut para korban masih terus berlanjut korban dari kaum muslimin berjatuhan. Menurut data CNBC dapat kita lihat jumlah korban dari rakyat Palestina, yakni kaum muslimin. Tahun 2008 899 jiwa. Tahun 2009 1006 jiwa. Tahun 2010 95 jiwa. Tahun 2011 124 jiwa. Tahun 2012 260 jiwa. Tahun 2013 39 jiwa. Tahun 2014 2329 jiwa. Tahun 2015 174 jiwa. Tahun 2016 109 jiwa. Tahun 2017 77 jiwa. Tahun 2018 300 jiwa. Tahun 2019 138 jiwa. Tahun 2020 30 jiwa. Tahun 2021 349 jiwa. Tahun 2022 191 jiwa. Dan tahun 2023 ini masih terus berlanjut. Sampai hari ke-37 kemarin perang, pada 12 November 2023, warga Palestina yang meninggal dalam konflik ini sudah melampaui 11.200 orang. Sekitar 9 kali lipat lebih banyak dari korban jiwa dari rakyat Israel. Bertambah lebih dari 300 orang dalam sehari korban jiwa dari kaum muslimin. Jumlah korban tersebut mencakup lebih dari 4.200 anak-anak. Anak-anak. Ya. Diriwayatkan Imam Ahmad, Hakim dan Baihaqi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atfalul mu'minin fi jabal fil jannah yukallifuhum Ibrahim wa Sarah wa yaraddahum ila abaihim yaumal qiyamah." Sesungguhnya anak-anak kecil kaum mukminin, anak-anak kecil kaum mukminin yang meninggal, mereka berada di bukit, di antara bukit-bukit surga. Mereka diasuh oleh Ibrahim dan Sarah alaihi wassalam. Kelak dikembalikan kepada ayah-ayah mereka di hari kiamat nanti. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, "Atfalul muslimina fil jannah ijma'an." Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata bahwa anak-anak kecil kaum muslimin yang meninggal itu di surga. Ijma'. Ya. Dan kemudian mereka senantiasa kelak akan memberikan syafaat bagi orang tua mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udkhulul jannah." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan kepada anak-anak kecil tersebut yang meninggal, anak-anak kecil kaum muslimin, "Udkhulul jannah." Masuklah kalian ke dalam surga. Yaqulun, namun anak-anak kecil tersebut berkata, "Hatta yadkhula abauna." Enggak. Sampai masuk ayah-ayah kami. Tidak. Sampai para orang tua kami pun masuk surga. Faqil, akhirnya dikatakan kepada anak-anak tersebut, "Udkhulul jannah antum wa aba'ukum." Kalau begitu ya sudah, masuklah kalian ke dalam surga bersama orang tua kalian. Dan mereka menariki tangan orang tuanya, menarikinya agar memasuki surga. Demikian ikhwati rahimakumullah, kira-kira singkat gambaran gaya makar Zionis. Mereka membuat sebuah drama, yang drama ini nanti mereka jadikan justifikasi dari tindakan yang akan mereka lakukan. Dengan tujuan untuk mengejar apa yang ditargetkannya. Mereka tak ragu untuk mengorbankan anak-anak negerinya sendiri, mereka nggak ragu. Demikian mereka mengorbankan anak-anak negerinya ketika 9/11. Ya. Tidak aneh hal tersebut dilakukan oleh sebuah kaum yang memang Allah telah memberikan sebusuk itu memang gambaran mental mereka di dalam kitabnya. Ya. Zionis, awas. Tidak hanya di dalam Israel. Ya. Bahkan Salibis pun ada yang Zionis. Bahkan Salibis, kaum Salibis ada yang Zionis.
Yang di Zionis ada dari ahlul kitab, dari kedua ahlul kitab. Itu tidak hanya terbatas pada Yahudi.